Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Aduh, banyak nyamuk di sini. Baraya, setuju nggak kalau misalkan di antara film Jurassic Park itu ada sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan? Apa itu? Yaitu T-Rex-nya kalah terus, pecundang, mati terus dalam hitungan detik sama musuh-musuhnya. Jadi di film yang pertama yang kemudian akhirnya menjadi sangat booming dan menjadi inspirasi bagi banyak film, itu T-Rex-nya jago, tapi pas dia bertemu dengan Spinosaurus dia kalah dalam 20 detik. Kemudian pada masa berikutnya sama Indominus Rex, ya itu mah wajar lah, kalah kan. Di Indominusnya ceritanya adalah makhluk yang benar-benar ideal gitu sebagai predator. Tapi pas nanti diceritakan ketemu lagi sama Gigantosaurus, itu juga T-Rex-nya kalah lagi kurang dari 20 detik gitu. Ini filmnya apa-apaan sih? Kenapa yang oleh para ilmuwan jelas disebut Rex, dibubuhin gelar raja, itu justru malah mudah dikalahkan sama dinosaurus yang lain? Alasannya adalah karena ukurannya besar gitu, yang semacam itu. Ini kan bukan hanya mengecewakan banyak sekali fans, termasuk saya, tapi yang mengecewakannya itu adalah bahwa secara saintifik kekalahan itu tidak mungkin terjadi gitu. Misalkan kalah ngelawan Spinosaurus karena Spinosaurus lebih gede. Iya memang, bahkan dibandingkan dengan filmnya, di dunia nyata Spinosaurus jauh lebih besar daripada yang digambarkan di film itu untuk perbandingannya dengan T-Rex. Tapi kan Spinosaurus itu adalah hewan akuatik, hewan yang ada di air. Dia ke daratnya juga jarang. Kalau ke darat dia benar-benar hampir tidak bisa berjalan karena bobotnya yang terlalu besar. Limbung dia. Jadi nggak mungkin lincah seperti itu, dan makanan utamanya itu adalah ikan. Sehingga apa? Otot rahangnya kecil, rapuh, rahangnya juga kecil, dan kemudian gigi-giginya kecil dan juga tidak runcing, sehingga dia hanya cocok untuk makan ikan, tetapi tidak untuk membunuh T-Rex. Apalagi dengan T-Rex yang lehernya itu segede gaban, yang penuh dengan otot, karena kan rahang otot T-Rex itu fokusnya adalah di rahang dan leher gitu, yang memang tujuannya adalah untuk mencabik makanan. Ini malah dibatak sampai mati sama Spinosaurus gitu. Atau cerita yang lain ngelawan Giganotosaurus, katanya lebih besar. Di film itu lebih besar apaan sih? Maksudnya kan secara saintifik bukan lebih besar Giganotosaurus, tapi lebih panjang gitu. Tapi kan Giganotosaurus itu lebih kurus gitu, lebih kecil gitu. Masa ototnya juga lebih kecil gitu. Jadi gimana ceritanya itu digambarin kalah lagi gitu. Ya dugaan saya pribadi, itu cerita dibuat seperti itu adalah agar T-Rex-nya itu memiliki lawan yang lebih mengerikan gitu. Jadi filmnya bisa lebih tegang sepanjang film karena diawali sudah diceritakan bahwa makhluk itu bahkan lebih ganas daripada T-Rex gitu. Mungkin dugaannya seperti itu. Biar gak kayak Godzilla kemarin itu yang ngelawan Scar King, Scar King-nya cupu banget gitu, udah mengecil, kontet, kurus, senjatanya cuma ngandelin Shimu, yang Shimunya juga ternyata nggak kuat-kuat amat gitu. Ya mungkin untuk menghindari itu, tapi apapun itu dalam sains ini jelas-jelas mengecewakan gitu. Tapi ngomong-ngomong, ngapain juga harus dikaitkan dengan sains gitu? Ya kan nggak harus juga dikaitkan dengan sains, karena itu adalah cerita hiburan gitu, begitu ya. Nah dari sinilah akhirnya bisa kita ambil sebuah konklusi bahwa film-film itu tentu saja tidak harus sesuai dengan sains, tetapi kita bisa menjadikan film-film itu sebagai objek penelitian untuk mengetahui karakteristik sebuah bangsa. Jadi film-film itu, sekarang kita akan bahas film-film Hollywood itu jelas menunjukkan bagaimana sebuah bangsa bertransformasi. Maka kita jadikan film-film itu sebagai objek kajian kita agar kita bisa berpikir lebih kritis dan bernalar lebih baik. Simak videonya, yuk kita mulai. Kalau Baraya melihat perkembangan tren film-film Hollywood dari mulai tahun 70-an, maka Baraya akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada benak orang-orang Amerika secara khusus. Kita misalkan melihat di tahun 70-an, tren film-film Hollywood itu adalah film-film yang menggambarkan tentang hewan-hewan buas. Di situ yang boomingnya itu diantaranya ada piranha, ada grizzly, kemudian ada yang sangat terkenal itu Jaws gitu ya, ada hiu putih besar yang memangsa orang dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa film-film pada waktu itu menceritakan hewan-hewan buas secara berlebihan?
kemudian ada ya macam-macam, ada aligator di akhir tahun itu ya, tahun 1980-an awal gitu. Hewan-hewan itu digambarkan sebagai hewan yang buas, kemudian memiliki kekuatan yang di luar nalar, berlebihan dan sebagainya. Tapi itu hewan gitu, bukan alien, bukan apa. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi pada waktu itu orang-orang Amerika Serikat itu baru saja lepas dari Perang Dunia Kedua, baru saja lepas dari efek Perang Dunia Kedua, masuk Perang Dingin, dan kala itu ada sebuah zaman yang disebut sebagai zaman baby boomers, di mana setelah perang terjadi orang-orang Amerika Serikat punya anak banyak berlipat ganda, jadi populasinya itu naik pesat gitu. Nah, itu kan tahun 45, 46 sampai tahun 50-an itu orang-orang Amerika Serikat beranak banyak. Nah, sehingga di tahun 70-an itu orang-orang Amerika Serikat kemudian membutuhkan properti dalam jumlah yang sangat banyak dan luas gitu. Nah, rumah-rumah itu akhirnya menggusur ladang-ladang, rawa-rawa, danau-danau dan sebagainya, termasuk juga pantai-pantai yang kosong tiba-tiba berubah menjadi banyak sekali resort, banyak rumah, pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan apa? Orang-orang Amerika Serikat yang pada waktu itu belum kenal alam, belum mengerti tentang aktivitas yang terjadi di dunia perhewanan, itu kaget ketika mereka menemukan ternyata aligator berukuran ternyata sebesar ini dan mengancam ini, kemudian ketemu dengan kelelawar yang tidak mereka ketahui, ketemu dengan ular yang tidak mereka ketahui dan sebagainya, dan ini menciptakan rasa takut bersama atau paranoid bersama di kalangan orang-orang Amerika Serikat di zaman itu. Nah, ini kemudian ketahuan oleh para pembuat film, dan kemudian para pembuat film itu mengeksploitasi rasa takut dan paranoid itu dalam film-film yang mengerikan dan dibuat berlebihan gitu. Coba misalkan Baraya nonton film Jaws, itu kan benar-benar berlebihan gitu. Ada ada hiu putih besar. Iya, memang ada, sampai sekarang pun ada, dan ukurannya juga dibuat kurang lebih sama seperti itu, tapi agresivitasnya terhadap manusia itu kan benar-benar dibuat berlebihan gitu. Atau misalkan film Piranha yang si piranhanya itu sampai ngacel-ngacel ke luar air hanya untuk menyantok manusia gitu. Ini kan sebenarnya juga di luar nalar gitu. Tapi sekali lagi ini dibuat bukan demi sains, bukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hakikat dari makhluk hidup itu, bukan, tapi ini adalah untuk bisnis, karena masyarakat pada waktu itu sedang paranoid terhadap makhluk-makhluk itu karena mereka sedang menjajah area-area baru menjadi pemukiman mereka, maka para produser film itu membuat film yang berlebihan, kan begitu ya. Dan saya pikir itu cukup berhasil untuk mendapatkan untung, tapi justru malah merusak lingkungan menjadi semakin parah. Setelah lingkungan menjadi parah karena banyak alih fungsi, misalkan rawa-rawa berubah menjadi pemukiman dan sebagainya, perburuan terhadap hewan-hewan itu juga menjadi lebih besar. Misalkan aligator banyak yang diserang gitu ya, padahal mereka baik-baik aja gitu. Atau misalkan hiu gitu. Hiu itu kan gara-gara film Jaws itu perburuan hiu itu menjadi lebih ekstrim, menjadi lebih banyak lagi, dan ditambah lagi permintaan dari orang-orang Cina yang pengen sop sirip ikan hiu gitu. Jadi udah takut sama hiu, ditambah ada keuntungan di situ, itu perburuan ikan hiu di Amerika Serikat menjadi lebih berbahaya gitu. Nah, ini kan jadi masalah, dan masalah itu pada akhirnya mulai disadari, diketahui oleh orang-orang Amerika Serikat pada dekade setelahnya. Jadi tahun 1980-an itu film-film bergenre makhluk-makhluk buas itu masih ada, tetapi berkurang, berpindah pada cerita-cerita yang berkaitan dengan genre-genre yang bercampur aduk gitu, saling silang, tetapi mulai mengedepankan isu-isu lingkungan hidup dan mulai menyalahkan manusia. Jadi awalnya kalau di tahun 80-an atau sebelum tahun 80-an itu makhluk non manusia yang jahatnya, nah di tahun 80-an itu mulai jadi manusia yang jahatnya. Misalkan kita mengetahui ada film-film Terminator gitu kan, di film Terminator itu fokus utamanya itu adalah bahwa ada perang nuklir di masa depan yang itu disebabkan oleh manusia yang terlalu cerdas sehingga merekayasa kecerdasan buatan, kan begitu. Jadi sekarang penjahatnya itu otomatis manusia. Jadi yang awalnya ditakut-takutinnya itu pada hewan buas, sekarang yang ditakut-takutinnya adalah pada manusia, bahwa yang akan menghancurkan bumi sangat potensial itu adalah manusia, bukan hewan-hewan itu gitu. Makanya di sana ada banyak sekali film-film bencana gitu. Dan di sisi lain ditambah lagi kesadaran masyarakat Amerika Serikat terhadap
lingkungan dan terhadap kemanusiaan itu juga menjadi semakin besar dengan diterimanya film-film Cina gitu. Kan tahun 80-an itu Jet Li, Jackie Chan itu mulai muncul ke permukaan gitu dengan bela diri yang khas apa segala rupa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang Amerika Serikat menjadi lebih terbuka. Ya karena tadi itu awalnya Perang Dunia Kedua, kemudian orang-orang Amerika Serikat itu sadar bahwa mereka itu selama ini bukan satu-satunya ras yang terbaik. Kan sebelum tahun itu orang Amerika Serikat itu rasis luar biasa Baraya, udah bener-bener rasis terhadap orang kulit hitam, terhadap orang sipit, terhadap orang yang macam-macam kayak kita yang pesek-pesek. Itu mereka tuh luar biasa rasis. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah ras yang paling unggul, wajar kalau mereka melakukan penjajahan dan sebagainya gitu. Nah, tetapi setelah Perang Dunia Kedua mereka sadar bahwa representasi dari pikiran mereka itu kan adalah Adolf Hitler yang telah mereka lawan sendiri gitu. Jadi mereka mulai insaf, oh iya. Dan tahun 80-an mereka menghadapi satu fenomena yang lain. Di antaranya adalah kemajuan ekonomi Jepang yang luar biasa. Yang mereka masuk jajaran perusahaan-perusahaan terbesar di seluruh dunia itu Jepang semua gitu. Kemudian mereka mulai melihat bela diri Cina, Jepang, apa luar biasa gitu. Dan akhirnya mulai muncul American Ninja gitu ya. Karate Kids atau yang semacam itu yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai menerima tradisi dan pikiran dari orang-orang non-Amerika atau non kulit putih gitu. Jadi mereka di satu sisi mulai menyalahkan kesalahan itu pada manusia sendiri, dan di sisi lain mereka lebih terbuka bahwa yang unggul bukan hanya mereka saja, tetapi orang kulit hitam, orang sipit dan sebagainya itu juga mereka layak untuk mendapatkan apresiasi. Khususnya ketika pada waktu itu Honda benar-benar menjungkalkan perusahaan-perusahaan motor di Amerika Serikat sampai hanya tersisa satu, yaitu Harley Davidson, dan itu pun terseok-seok gitu. Nah, ya itu akhirnya dimunculkan dalam representasi film-film di mana mereka pada akhirnya juga menerima film-film Hong Kong gitu ya, film-film gelut-gelutan babah-babah yang kayak gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, pada akhirnya ini juga berdampak besar terhadap tren film-film Hollywood di tahun 1990-an. Kan gini Baraya, di tahun 1970-an itu orang-orang Amerika Serikat yang bikin film itu dipaksa untuk bikin efek-efek yang mengerikan dan sulit gitu. Karena practical efek tapi harus ada hiu yang lagi gigitin orang gitu, itu kan susah. Ada buaya yang gigitin orang kan susah gitu. Nah, tapi itu mendorong mereka untuk melakukan perubahan-perubahan. Makanya di tahun 80-an mulai diterima efek CGI, dan kemudian tahun 90-an itu benar-benar dipakai di mana-mana gitu. Jadi tahun 90-an itu Terminator pada akhirnya dibuat menjadi lebih bagus lagi. Kemudian ada film yang sangat terkenal yang tadi itu ada Jurassic Park gitu, yang saya benar-benar pas nonton pertama kali itu udah benar-benar mind blowing gitu, meledak-ledak isi kepala saya karena menggambarkan oh begitulah dinosaurus itu. Ya itu tentu saja tidak akurat, tetapi pada waktu itu benar-benar mind blowing, dan saya nggak bisa membedakan apakah itu nyata atau editan atau apa. Pada waktu itu benar-benar luar biasa kan editannya di bawah Steven Spielberg itu. Balik lagi, bukan hanya CGI yang akhirnya berkembang, tapi kelanjutan dari ekspresi mental orang-orang Amerika Serikat pada waktu itu kentara banget di tahun 90-an. Jadi orang-orang tetap disalahkan atas tragedi, atas kejahatan gitu ya, dan lain sebagainya, dan termasuk juga yang akhirnya menghasilkan bencana-bencana besar. Kan di tahun 1990-an itu tren film itu akhirnya mengarah pada bencana-bencana besar gitu. Jadi awalnya soal binatang-binatang, kemudian mulai soal manusia yang jahat. Nah, di tahun 90-an manusia yang jahat itu yang memunculkan bencana-bencana besar gitu. Katakanlah film Titanic gitu. Kan film Titanic itu menggambarkan manusia yang maruk, yang nggak bener, akhirnya menghasilkan bencana besar itu. Bahkan di film itu latar ceritanya, alurnya juga mengaitkan ada seorang tukang tambang yang jadi penjahat di film itu gitu kan. Ya, James Cameron itu memang punya kebiasaan kalau bikin penjahat pasti penjahatnya tukang tambang gitu, nggak tahu kenapa dia punya dendam pribadi sama orang-orang kayak gitu. Tapi intinya mah di situ juga dijelaskan bahwa manusia itu jahat, manusia itu yang mengancam, dan bencana-bencana besar terjadi gara-gara manusia. Dan ditambah lagi ada plot yang lain lagi bahwa bukan hanya manusia yang bikin kejahatan dan menjadi ancaman, tetapi manusia sendiri tidak lagi dispesialkan sebagai makhluk paling tinggi. Misalkan muncul film Independence Day gitu.
yang menegaskan bahwa manusia tuh jangan sombong-sombong amat, walaupun mereka cerdas, mereka hebat, mereka bisa mendominasi dunia dan sebagainya, tapi ketika ada meteor mau menabrak bumi, bahkan NASA pun pada waktu itu geleng-geleng kepala dan cari pembenaran, kok saya baru tahu ya akan adanya ancaman yang seperti ini, kan gitu. Jadi ada ya film Independence Day sebenarnya juga itu Armageddon ya. Ya tapi ya gitu, Armageddon seperti itu. Atau misalkan yang Independence Day itu kan ceritanya adalah ada alien yang menginvasi bumi gitu. Jadi manusia yang awalnya di zaman sebelumnya itu ras terbaik itu adalah ras kulit putih gitu. Kalau ada yang sekelilingnya itu penjahat semua, hewan-hewan itu penjahat semua. Lalu tahun 80-an berubah. Oh, ternyata kita adalah manusia, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang sipit, yang pesek itu sama-sama manusia. Jadi yang jahat itu bukan manusia kulit putih atau kulit hitam, tapi yang jahat itu adalah manusia yang jahat gitu ya. Nah, kemudian muncul pada periode selanjutnya lagi bahwa manusia-manusia yang jahat itulah yang mengancam alam. Bencana-bencana besar itu terjadi gara-gara manusia. Dan kemudian disisipkan pula, manusia nggak usah sombong-sombong amat, karena ternyata ada alien atau ada sesuatu entitas lain yang lebih besar daripada manusia. Karena orang Amerika Serikat kekeh nggak mau menyebut bahwa itu adalah Tuhan, maka disebutlah itu kemudian iya makhluk luar angkasa yang punya teknologi yang lebih canggih dan sebagainya, dan kemudian manusia terpaksa harus bersatu padu untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Ya di situ di film Independence Day itu kan ada propagandanya masif sekali kan, karena itu sebenarnya terkait dengan hari ulang tahunnya Amerika Serikat. Tapi apapun itu, tren Amerika Serikat memang ke arah sana gitu kan. Kemunculan alien-alien di MIB dan sebagainya juga itu sebenarnya menekankan bahwa manusia itu bukan satu-satunya di alam semesta, dan bahwa mereka bukan yang paling cerdas, mereka hanya bagian dari alam gitu. Jadi mereka harus menghormati ini, itu dan sebagainya, termasuk juga menghormati kesadaran-kesadaran yang lain yang walaupun secara spekulatif mungkin ada gitu. Makanya ada film Toy Story gitu kan. Film Toy Story itu, woi manusia, jangan kamu doang yang menganggap bahwa kamu punya kecerdasan. Mungkin ketika kamu sedang tidur, sedang tidak ada, si boneka-boneka dan mainan ini juga ternyata hidup gitu. Jadi please jaga lingkungan, jaga perabotan dan sebagainya, karena kamu bukan sesuatu yang sangat spesial gitu. Kamu bukan ada di puncak dari alam semesta, tapi kamu adalah bagian dari alam semesta. Kan ceritanya gitu, yang akhirnya muncul dalam film-film Amerika Serikat yang paling populer. Nah, itu semua tuh sebenarnya kalau dalam tradisi sosiologis atau filsafat, itu adalah bukti bahwa orang-orang Amerika Serikat itu sudah berpindah dari zaman modern ke zaman postmodern gitu. Jadi zaman postmodern itu dalam tradisi filsafat itu sudah ada sejak tahun 1900-an awal gitu, Nietzsche apa segala rupa itu gitu. Nah, tapi diterima oleh masyarakat Amerika Serikat itu baru tahun 1990-an akhir sampai tahun 2000-an gitu. Di mana orang Amerika Serikat akhirnya menolak sesuatu yang objektif, sesuatu yang terukur, sesuatu yang pasti gitu. Digantikan menjadi segala sesuatu itu relatif, kebenaran itu relatif, kemanusiaan juga relatif, kemudian tidak ada patokan atau ukuran tertentu yang bisa digunakan untuk segala entitas dan sebagainya. Nah, itu orang-orang Amerika Serikat sudah pindah dari modern ke postmodern gitu. Kan begitu ya. Makanya di tahun 2000-an itu efek berikutnya dari postmodern yang jelas-jelas terlihat itu adalah ketika orang-orang Amerika Serikat berani menjadikan mitos-mitos, folklore-folklore masa lalu itu dipindahin ke masa depan gitu. Jadi film-film gitu. Jadi film Lord of the Ring gitu, Narnia, ya yang semacam itu kan itu booming banget, jadi tren banget, tapi itu sebenarnya diangkat dari cerita-cerita yang oleh orang Amerika Serikat di tahun-tahun sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang halah, mana mungkin ada terjadi yang seperti itu kan bohongan, itu kan cerita dewa-dewi dan gitu kan. Tapi justru malah diangkat menjadi sebuah film, dan film-film fantasi itu justru malah menjadi besar. Harry Potter gitu kan, weh Batagor basi enak sekali ya, kayak gitu kan. Jadi itu kan garing gitu. Kalau misalkan kata orang-orang yang generasi sebelumnya, di mana ateisme juga meningkat pesat, tapi Amerika Serikat pada akhirnya menerima postmodern dengan segala sesuatu menjadi relatif, termasuk kebenaran juga menjadi relatif, bahwa folklore-folklore itu harus kita terima bukan sebagai fakta atau sebagai sebuah kebenaran, tetapi sebagai bagian dari relativitas yang terjadi di alam semesta gitu kan. Ya, itu perkembangan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa
saya menikmati film-film Amerika Serikat itu bukan hanya alur filmnya, tetapi bagaimana saya bisa membaca karakteristik orang-orang Amerika Serikat secara akumulatif dari film-film yang mereka produksi pada periode tertentu gitu. Dan misalkan itu tahun 2000-an kan begitu ya. Nah, misalkan kemudian pindah ke tahun 2010-an, nah Hollywood mentok tuh di situ. Jadi mereka sudah habis-habisan jor-joran semua imajinasi mereka dari yang paling saintifik sampai yang paling fantasi itu dikeluarin semua, akhirnya mentok kan. Mereka tuh bukan, kalau film-film yang festival itu masih bagus gitu, masih berlanjut terus, tapi maksudnya film-film yang diterima oleh masyarakat yang akhirnya menjadi tren, nah itu kan ya mentok gitu. Makanya akhirnya mereka tuh ujung-ujungnya hanya mengadopsi yang sudah diceritakan di masa lalu, itu dibikin lagi, remake lagi gitu dalam live action. Misalkan muncul film Transformer gitu kan, ya itu kan Transformer itu udah ada sejak kita kecil, sejak tahun 70-an udah ada gitu. Nah, tapi kemudian dibikin lagi ya karena mungkin udah mentok gitu ininya, idenya. Jadi kembali lagi yang udah lama dibikin ya bikin lagi gitu. Atau terus misalkan film Avenger gitu kan, film Avenger itu dari mulai Captain Amerikanya, Hulk-nya, Black Widow-nya, semuanya itu sudah ada komik sejak puluhan tahun sebelumnya gitu. Tapi diangkat lagi ke film, dikasih visual effect yang lebih lebay, yang lebih keren, yang lebih itu gitu. Termasuk juga ada film DC gitu yang nggak laku. Yang jelek-jelek gitu ya, ya mohon maaf ya. Ya tapi yang berusaha maksain banget gitu untuk bisa mengimbangin Marvel, tapi kan karena terlalu maksain itu akhirnya jadi nggak bagus-bagus amat gitu ya, kecuali beberapa film lah bagus. Yang Snyder sama yang Nolan itu kan ada yang bagusnya, tapi ya tenggelam sisanya kalau misalkan disatuin jadi Justice League gitu yang maksain banget gitu. Tapi intinya adalah pada waktu itu orang-orang Amerika Serikat sudah senang dengan postmodern dan mereka melihat bahwa realitas sendiri itu udah seru seperti film gitu. Nah, sekarang tahun 2020 mereka mencoba untuk bangkit dari kelesuan ide-ide itu, tetapi sampai sekarang sejauh yang kita ketahui sih kayaknya belum ada film-film yang keren gitu. Nah, itulah pembacaan saya terhadap tren-tren film di Amerika Serikat dan menghubungkannya dengan realitas sosial pada waktu itu, mentifek mereka itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya tentu saja hal yang sama juga bisa kita berlakukan di Indonesia. Nah, cuman kita melihat bahwa di Indonesia itu stuck kebudayaannya. Saya mohon maaf ya. Jadi salah satu yang membuat orang banyak yang pesimis adalah ketika melihat film-film di Indonesia ternyata stuck gitu. Kan film itu adalah gambaran dari selera masyarakat pada waktu itu gitu. Nah, ketika orang Amerika Serikat itu dari satu dekade ke dekade yang lain itu naik kayak gitu sampai akhirnya mentok di tahun 2010-an dan mereka itu kehabisan ide. Nah, film Indonesia itu selalu mengulang formulasi yang sama. Film horor. Kemudian horor cabul, terus bosen, akhirnya tahun 90-an itu sepi banget, film-film di Indonesia nggak ada yang tampil, jelek-jelek semua. Nah, tapi akhirnya muncul, gara-gara misalkan film Ada Apa Dengan Cinta gitu ya, udah muncul. Nah, ketika naik itu, film berikutnya apa lagi? Horor cabul lagi gitu. Nah, udah itu ya bosen lagi, akhirnya formulasinya dipindah, tapi tetap horor. Jadi sekarang horor religi gitu. Jadi masyarakat kita itu masih berkutat pada pikiran-pikiran logika mistik gitu, pikiran-pikiran ya yang semacam itu gitu, dan dieksploitasi oleh para pembuat film. Jadi para pembuat film kenapa bikin film seperti itu? Karena disukai sama masyarakat. Jadi kalau misalkan orang Indonesia trennya horor lagi, cabul lagi. Kenapa seperti itu? Karena kata yang bikin film, ya itulah yang laku. Nah, berarti apa? Film itu merepresentasi mentifek gitu, dan sosiofek gitu dari orang-orang yang menjadi penyimaknya gitu. Makanya dari situ yang saya bilang, klausulnya itu kan adalah bahwa film Amerika Serikat bisa kita jadikan cara untuk mengetahui watak mereka. Demikian pun film-film di Indonesia. Kalau horor lagi, cabul lagi, ya artinya kita tuh gitu, emang seleranya tuh gitu. Atau kalau misalkan nonton sinetron gitu, gambarannya ya selalu plotnya tuh sama, nggak ada plot twistnya tuh nggak ada. Apalagi nggak ada Easter egg-nya tuh boro-boro gitu. Iya, filmnya cuma menceritakan tentang orang kaya yang berhubungan percintaan, kemudian ada polemik yang dibuat-buat dan sebagainya. Ya kenapa masyarakat Indonesia suka seperti itu? Karena masyarakat Indonesia miskin dan mengalami kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Karena itu mereka suka sama film-film sinetron. Kan sinetron yang flexing. Kalau film yang horor dan cabul, ya udah gitu.
Makanya ayo kita mengadakan revolusi mental dan dimulai dari kepalanya dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.